Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofyan Maksar. Selamat datang di kelas Statistik Ekonomi 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi probabilitas diskrit. Jadi, seperti yang kita ketahui, kalau variabel itu bisa dibagi menjadi dua jenis atau dua kategori. Yang pertama itu variabel diskrit dan yang kedua variabel kontinu. Teman-teman juga sudah pelajari apa yang dimaksud dengan variabel diskrit dan apa yang dimaksud dengan variabel kontinu. Nah, pada video kali ini kita fokus ke probabilitas variabel diskrit. Adapun materi yang akan kita pelajari pada video kali ini itu yang pertama, kita akan mempelajari pengertian distribusi probabilitas. Kita akan mempelajari tentang random variable atau variabel acak. Terus selanjutnya kita akan mempelajari rata-rata dan simpangan baku distribusi probabilitas. Yang selanjutnya kita akan mempelajari tiga jenis distribusi probabilitas diskrit. Yang pertama binomial, yang kedua hypergeometric, dan yang ketiga distribusi probabilitas Poisson. Sebenarnya ada satu lagi yang sering kita pakai, yaitu distribusi probabilitas Bernoulli. Tapi Bernoulli ini sebenarnya bentuk spesial dari binomial. Jadi kita tidak bahas sini. Jadi apa sih yang dimaksud dengan distribusi probabilitas? Jadi distribusi probabilitas itu adalah sebuah daftar yang berisi semua outcome dari suatu eksperimen dan probabilitas yang terasosiasi dengan masing-masing outcome tersebut. Jadi misalnya kita melakukan eksperimen, terus eksperimen itu mempunyai misalnya dua outcome A dan outcome B. Nah, kita akan memasukkan nilai-nilai probabilitas terhadap outcome itu. Jadi A itu berapa probabilitasnya, B berapa probabilitasnya, dan nanti akan berjumlah satu. Jadi masing-masing probabilitas outcome itu akan berkisar dari 0 sampai 1. Dan totalnya jika ditotal akan berjumlah 1. Nah, adapun karakteristik dari distribusi probabilitas itu di sini ada 3. Yang pertama itu probabilitas sebuah outcome tertentu berada di antara angka 0 dan 1 seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi jika ada dua outcome dalam suatu eksperimen, yaitu A dan B, maka nilainya akan berkisar dari nilai masing-masing probabilitas outcome tersebut itu berkisar antara 0 dan 1. Dan jika dijumlahkan itu akan bersifat 1. Terus karakteristik yang kedua, outcome bersifat mutual diffusif. Jadi kalau satu outcome terjadi, outcome yang lain itu tidak akan terjadi dalam waktu yang bersamaan. Terus yang ketiga, daftar outcome bersifat collectively exhaustive. Jadi ada pilihannya. Jadi bisa jadi outcome-nya misalnya ada 5 outcome yang mungkin terjadi. Nah, itu bisa semua terjadi. Sehingga hasil penjumlahan probabilitas semua outcome bernilai 1. Nah, ini ada contoh distribusi probabilitas. Di sini contohnya itu kita melakukan eksperimen, yaitu melempar koin sebanyak 3 kali. Terus outcome event yang kita observasi itu adalah jumlah kepala. Jadi berapa jumlah kepala dalam 3 kali lemparan koin itu. Nah, kemungkinan yang akan terjadi itu ada 4. Yang pertama itu tidak ada kepala yang muncul. Yang kedua hanya satu kepala yang muncul. Yang ketiga 2 kepala yang muncul. Dan yang terakhir itu semuanya muncul kepala atau 3 kepala yang muncul. Nah, kalau teman-teman lihat, berarti ini ada possible result. Jadi ada sampai 8 kali, ada 8 possible atau hasil yang mungkin terjadi. Yang pertama misalnya, lemparan koin pertama itu muncul ekor. Lemparan koin kedua muncul ekor lagi. Lemparan koin ketiga muncul ekor lagi, sehingga tidak ada kepala yang muncul. Maka kita sebutnya jumlah kepala yang muncul adalah 0. Nah, eksperimen hasil yang kedua itu ekor-ekor kepala, sehingga kita bisa masukkan satu kepala yang muncul, yang ketiga juga satu, yang keempat itu ekor kepala. Jadi ada 2 kepala yang muncul, yang kelima itu hanya satu kepala yang muncul, yang keenam dan tujuh 2 kepala yang muncul, dan yang terakhir itu semuanya yang muncul kepala. Jadi 3. Jadi ada
kemungkinannya itu ada 0 kepala yang muncul, 1 kepala yang muncul, 2 kepala yang muncul, 3 kepala yang muncul. Nah, probabilitas masing-masing outcome atau event ini itu akan di-adjust ke probabilitasnya. Jadi misalnya yang muncul 0 kepala yang muncul itu berarti hanya 1 kali yang terjadi dari 8 kemungkinan. Berarti 1/8. Berarti probabilitasnya adalah 0,125. Untuk satu kepala yang muncul itu ada 3 kali terjadi. Jadi hasil kedua, ketiga, dan kelima. Maka untuk probabilitas jumlah kepala yang muncul adalah 1 itu adalah 3 dibagi dengan hasil yang mungkin terjadi 8 sama dengan 0,375. Begitu juga dengan 2 dan 3. Nah, jika di total probabilitas masing-masing outcome ini itu akan bernilai 1. Ini bahkan bernilai 1 jika syaratnya mutual eksklusif. Oke. Nah, ini contoh distribusi probabilitasnya dalam bentuk histogram atau dalam bentuk bar chart. Jadi dia akan membentuk seperti ini. Nah, di sisi di sumbu Y itu adalah probabilitasnya, dan di sumbu X itu adalah jumlah terjadinya outcome tersebut atau outcome yang mungkin terjadi. Oke, next. Nah, outcome tadi itu juga bisa disebut dengan random variable atau variabel acak, karena kita tidak akan tahu hasilnya sebelum kita melakukan eksperimen. Jadi makanya dikatakan variabel acak. Nah, pengertian dari variabel acak sendiri itu adalah sebuah variabel yang diukur atau diamati yang merupakan hasil dari sebuah eksperimen. Nah, contohnya itu misalnya sini, kita jumlah karyawan yang alfa atau yang tidak hadir dari hari Senin. Nah, jumlahnya itu mungkin ada yang tidak alfa, atau tidak ada yang alfa, ada yang 1 yang alfa, 2 yang alfa, 3 yang alfa, sampai nilai jumlah ininya populasinya atau sampelnya. Nah, jumlah ketidakhadiran ini atau kealfaan ini atau keabsenan ini itu disebut merupakan variabel acak. Terus contoh lain misalnya jumlah lampu yang rusak yang diproduksi dalam 1 jam. Itu juga variabel acak. Jadi ketika kita melakukan pengambilan sampel, bisa jadi tidak ada dalam sampel tersebut, bisa jadi tidak ada yang rusak, ada 1 yang rusak, 2 yang rusak, 3 yang rusak, dan seterusnya. Nah, itu contoh-contoh variabel acak. Nah, tipe-tipe variabel acak sendiri atau random variable itu ada 2. Seperti yang kita ketahui, ada discrete random variable dan ada continuous random variable. Nah, dikatakan variabel acak discrete itu kalau variabel acak tersebut hanya diasumsikan hanya dapat mengisi nilai-nilai tertentu yang terpisah secara jelas. Jadi hanya bisa, contohnya itu misalnya jumlah siswa dalam kelas itu. Jadi bisa pas kita lakukan sampel, kita melakukan eksperimen, mungkin dalam kelas tersebut tidak ada mahasiswa, atau hanya ada satu siswa, 2 siswa, 3 siswa, 40 siswa. Nah, itu jelas angkanya nilai-nilai tertentu dan terpisah secara jelas. Jadi tidak bisa 0,5 mahasiswa, tidak bisa 0,75 siswa, itu tidak bisa jika kita mengasumsikan bahwa itu variabel acak diskrit. Contoh lainnya itu jumlah anak dalam sebuah keluarga. Bisa 0 anak, atau tidak punya anak, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Jumlah mobil yang masuk ke dalam suatu pencucian mobil dalam waktu 1 jam. Itu juga bisa tidak ada yang masuk, 1 yang masuk, 2 yang masuk, 3 yang masuk, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke tipe variabel acak yang kedua, yaitu variabel acak continuous. Nah, dikatakan variabel acak continuous kalau variabel acak ini diasumsikan dapat mengisi semua nilai dalam sebuah rentang spesifik. Jadi contohnya di sini adalah panjang durasi sebuah film. Bisa jadi panjangnya 1 menit, 1,05 menit, 1,10 menit, 2 jam, 10 menit, 5 detik, itu semuanya bisa diisi. Karena seperti sifatnya sendiri, discrete itu
diperoleh dengan cara dihitung, continuous itu diperoleh dengan cara diukur. Nah, berat badan siswa dalam sebuah kelas juga diukur. Terus suhu di luar ruangan saat ini juga kita mengukurnya dong. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke ukuran deskriptif dari suatu distribusi probabilitas. Di sini kita bahas dua, yaitu rata-rata dan varian, atau bisa juga kita ubah menjadi simpangan baku atau standar deviation. Rata-rata jadi merupakan nilai yang biasanya digunakan untuk merepresentasikan lokasi pusat atau mewakili lokasi pusat dari sebuah distribusi frekuensi. Di sini distribusi probabilitas ya. Nah, rata-rata sendiri itu merupakan expected value atau nilai harapan dari suatu distribusi probabilitas. Kenapa dikatakan nilai harapan? Karena merupakan nilai bobot dari suatu outcome dikali dengan probabilitas terjadinya outcome tersebut. Makanya kenapa dikatakan nilai harapan. Nah, rumusnya sendiri bisa dilihat itu sama kayak rumus apa? Simbolnya itu mu atau rata-rata sama dengan sigma atau jumlah dari x dikali probability dari x. X ini outcome dan px ini itu probability dari outcome tersebut. Oke, selanjutnya itu varian distribusi probabilitas itu mengukur jumlah sebaran distribusi probabilitas. Nah, rumusnya itu pakai sigma square sama dengan sigma x dikurang mu kuadrat dikali probability dari x. Oke. Mu di sini itu ada merupakan rata-rata. Jadi hasil ini dicari terlebih dahulu baru kita bisa hitung variannya. Untuk mendapatkan simpangan bakunya atau standar deviasi, itu kita hanya perlu mengakar kuadratkan nilai varian ini. Next. Nah, ini ada contohnya. Jadi contoh di sini itu adalah jumlah penjualan mobil di suatu dealer. Jadi John biasanya menjual mobil paling banyak itu di hari Sabtu. Jadi dia mencoba membuat distribusi probabilitas dari jumlah penjual mobilnya di hari Sabtu. Sabtu tertentu. Jadi setiap hari Sabtu dihitung jumlah penjualan mobilnya. Nah, didapatlah nilai outcome atau jumlah penjualan mobil untuk setiap Sabtu. Nah, di sini tuh ada misalnya jumlah penjualan mobil, ada 0 mobil yang terjual di hari Sabtu, itu probabilitas terjadinya adalah sebesar 0,10. Jadi dari ini probabilitas ini bisa diubah jadi persen juga ya. Jadi ini misalnya 0,10 ini berarti 10%. Ini 0,2 20%, ini 30%, dan totalnya nanti harus 100%. Jadi dari 100% itu ada 10% kemungkinan tidak ada mobil terjual di hari Sabtu. Jadi kalau kita lihat yang paling tinggi itu adalah 2 atau 3 mobil terjual di hari Sabtu. Itu sebesar 30% masing-masing. Di total berarti 60%. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 outcome yang terjadi. Berarti ada 5 probabilitas outcome-nya. Oke, berarti ada 0 mobil terjual, 1 mobil terjual, 2 terjual, 3 terjual, dan 4 terjual. Nah, berapakah nilai rata-rata dan simpangan baku atau varian dari masing-masing probabilitas ini? Nah, pertama kita menghitung rata-ratanya, yaitu jelas X adalah ini, jumlah mobil outcome-nya atau jumlah mobil terjual di hari Sabtu. Terus probabilitasnya jelas, PX-nya itu adalah ini. Itu tinggal dikalikan 0 kali 0,1 dapat 0,00, 1 dikali 0,2 dapat 0,20, seterusnya hingga 4 dikali 0,10 dapat 0,40. Nanti tinggal ditotal dapatlah rata-ratanya. Berarti rata-ratanya adalah 2,10 mobil terjual. Rata-ratanya itu jadi probabilitasnya itu adalah 2,10. Rata-rata mobil terjual itu adalah 2,10. Kemungkinan mobil terjual di hari Sabtu itu sebesar 2,10. Nah, setelah kita memperoleh nilai rata-ratanya, kita akan
mencoba mencari variannya pakai rumus yang ini ya. Nah, kita sudah mendapatkan nilai rata-rata, jadi tinggal tahapannya adalah kita masuk di sini, x dikurang nilai rata-rata. Jadi 0 dikurang 2,1 dapat minus 2,1. 1 dikurang 2,1 dapat minus 1,1. Ini dapat minus 0,1, ini dapat minus 1, enggak minus. Ini positif 1,1, ini positif 2, ya. Ini positif bukan ini positif 1,9. Ini positif 0,9, ini positif 1,9. Oke. Selanjutnya hasil tersebut dikuadratkan. Jadi didapatlah 4,41, jadi nilai ini setelah dikurang, ini dikuadratkan, dapatlah nilai ini 4,41, 1,21 hingga 3,61. Nah, setelah dikuadratkan, nilai ini akan dikalikan dengan probability-nya. Jadi 4,41 dikali 0,10 dapat 0,441. Ini dikali probability-nya dapat 0,242. Sampai yang terakhir 3,61 dikali dengan probabilitasnya 0,10 dapatlah 0,361. Terus dijumlahkan, nah dapatlah nilai variansnya sebesar 1,290. Nah, untuk memperoleh standar deviasi kita tinggal mengakar kuadratkan varian ini. Jadi akar kuadrat jadi standar deviasi atau simpangan baku itu adalah akar kuadrat dari varian. Jadi didapatlah akar kuadrat dari 1,290 itu adalah 1,136. Next.